Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina MG4 EV. Nah, mobil ini di samping saya sebentar lagi saya akan review dan bagaimana untuk nanti saya akan bisa mencoba test drive-nya, akselerasinya, apa saja kelemahannya, apa saja kelebihan dari mobil ini. Nah, memiliki desain yang sangat futuristik dan memiliki beberapa aerodinamika yang ada di peleknya dan di spoilernya, tentu akan menjadi rasa penasaran Anda yang bagian depan dari mobil MG4 EV ini. Nah, untuk dari depannya ini dia memiliki desain atau bahasa desain yang sangat modern. Ini sepertinya banyak sekali lekukan tajam dan mobil ini terasa ya dibilang kalau dari tampilan depan ini seperti mobil sedan Eropa yang harganya ya 1 miliaran. Tapi tentunya kalau kali ini saya akan membahas di bagian depannya, tentunya di bagian depannya ini ada logo atau emblem MG ini teman-teman. Nah, kemudian untuk dari lampunya ini memiliki bahasa desain tersendiri, yaitu LED Matrix Technology. Nah, untuk dari lampunya sendiri dia itu dipancarkan dari bawah ke atas sehingga memantulkan dari lampunya ini sendiri guys. Nah, jadi kalau kalian melihat dari lampunya ini lekukannya tajam banget teman-teman. Kemudian untuk dari lampu yang ada di bagian bawahnya ini ya, ini sebenarnya memiliki aerodinamika atau desain yang futuristik untuk mobil ini dengan lekukan yang begitu tajam sehingga mobil ini kesannya ganteng banget teman-teman. Jadi untuk dari mobil ini, dia itu memiliki banyak sekali lekukan tajamnya. Yang pertama dari sini, kemudian dari sini, kemudian lekukan kerasnya di sini juga. Sampai ke bagian bumper bawahnya ini teman-teman. Nah, Anda bisa melihat dari bumper bawahnya ini dia menggunakan bahan fabric plastik. Oke, untuk fabric plastiknya ini dia sangat kokoh banget. Kalau kita pegang ini dia tidak goyang-goyang ya teman-teman, seperti ya para pesaingnya seperti itu. Kalau untuk mobil MG4 EV ini dia memakai bahan yang sangat solid. Nah, ini solid banget ya teman-teman, plastiknya itu dia solid, dia tidak ada unsur kalau bisa dipegang itu dia tidak goyang teman-teman. Kemudian untuk di sini juga ada kisi-kisi ya teman-teman. Kisi-kisinya di sini dia dibuat sedemikian rupa teman-teman. Kemudian di sini juga ada radar atau semacam ya untuk mengantisipasi dari ADAS yang dimiliki mobil ini teman-teman gitu. Oke teman-teman, nah untuk kuncinya ini seperti ini teman-teman. Ini simple banget untuk kuncinya. Nah, jadi sangat sederhana dari desainnya, dari warnanya yang dipilih sehingga ada ya warna-warna chrome seperti ini teman-teman. Anda bisa lihat. Nah, ini dia. Terus kita akan lihat di balik kap mesinnya ini teman-teman. Saya buka dulu. Oke. Oke. Kita akan buka untuk dari kap mesin mobil ini. Ya. Oke, untuk dari kap mesinnya ini sayangnya tidak ada front trunk. Biasanya kalau untuk mobil EV yang sekarang itu tersedia front trunk ya, bisa untuk menaruh atau menyimpan charger portable Anda. Kali ini di MG4 EV ini mohon maaf tidak ada front trunk. Nah,
Untuk dari tenaganya ini, dia memiliki tenaga 170 PS dan torsi maksimalnya itu memiliki 200 Nm ya. Untuk dari tenaganya ini secara keseluruhan ditenagai untuk di bagian roda yang ada di belakang. Nah, karena ini mobil rear wheel drive bukan all wheel drive, namun Anda tidak perlu khawatir. Tenaganya ini nanti kita akan coba akselerasinya, bagaimana kecepatannya, bagaimana slip-slipnya ya teman-teman, untuk kalian bisa langsung menikmati dari video yang akan saya bagikan untuk hari ini ya. Teman-teman jangan skip aja videonya, nonton full sampai habis teman-teman. Untuk dari kap pintunya, ini kap pintunya sudah bersedia ini ya, perdam. Ini perdamnya sangat bagus banget. Kemudian catnya ini rapi banget ya teman-teman, dari cat eksteriornya sampai di bagian dalam kap mesinnya. Terus habis itu kemudian ada perdamnya, ini benar-benar rapi loh guys. Jadi kalau kita lihat mobil ini, dia itu nggak sekedar hanya membuat mobil saja, tetapi dia mampu memberikan detail-detail hingga cairan-cairan yang sudah disupport mobil ini, sehingga memberikan motor listrik ini agar tetap terjaga primanya dan kapasitasnya. Kemudian juga ada di sini aki, kemudian juga showcase-nya juga ada. Kemudian di sini ada beberapa cover yang seharusnya bisa ditutup untuk melindungi bagian peranti-peranti dari motor listrik yang lainnya. Tuh. Oke semuanya, nah ini kita akan bahas di bagian bannya. Bannya ini dia memakai merek Continental nih teman-teman. Bannya merek Continental, dia itu namanya Premium Contex-C VXL. Nah, bannya ini berukuran 215/50R17. Nah, untuk bannya sendiri ini dia gimana ya? Continental ini memiliki karakter yang sangat benar-benar mencengkram dari jalanan yang ada di sekitaran gitu. Dia cocok banget untuk beberapa di medan-medan jalan ya, rusak, jalan yang sangat halus. Ini cocok banget. Ban ini digunakan untuk mobil MG4EV. Nah, kemudian untuk dari peleknya teman-teman, nah untuk dari peleknya ini dia masih ada pelek di dalamnya. Jadi alias ini hanya memakai cover saja ya. Kita ketok-ketok saja. Nah, sudah tahu kan kalau ini bannya hanya atau peleknya ini memakai cover yang ada di luaran, tapi di dalamnya ada pelek aslinya. Nah, ini mobil ini memiliki sifat atau desain dari peleknya ini sangat benar-benar aerodinamika ya. Di sini ada ya sekitar 5 spoke ya teman-teman, 5 spoke ya, yang mampu untuk memberikan aerodinamika yang terbaik dari mobil ini. Oke semuanya, kita bahas di bagian sampingnya. Bagian sampingnya ini looks-nya dari belakang situ ya teman-teman, dari belakang situ sampai ke depan ini dia menukik alias agak melandai begitu ke depan. Kalian bisa lihat kan? Nah, dia dari belakang itu menanjak sedikit, datar, kemudian agak menukik atau melandai. Kenapa? Nah, desain dari mobil ini pun sudah dipikirkan matang-matang ya. Istilah dari desain mobil ini yaitu NEDC ya, itu New European Driving System atau Driving Cycle gitu. Nah, kalian bisa lihat untuk dari spoiler sini, kita ke depan. Ini mobilnya itu tidak terlalu tinggi banget. Saya aja tingginya 178 cm, ini masih bisa menjangkau untuk bagian atapnya. Ini mobilnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ya cukuplah untuk kaum milenial atau kaum anak muda yang sekarang ingin mobil
yang benar-benar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, MG4 EV inilah yang menjadi pilihan Anda semuanya gitu. Oke, untuk dari bagian bawah, ini bagian bawahnya ini mobilnya sebenarnya seperti memakai plat, tapi ini mobilnya belum memakai plat sama sekali ya teman-teman. Jadi alhasil kalau dari kualitasnya ini dia tidak main-main, dia kualitasnya itu begitu luar biasa. Jadi mobil ini pun memiliki desain yang benar-benar futuristik, ergonomis, dan sangat modern. Nah, untuk dari bagian belakang pun ini juga ada tulisan Sight Vision LED Lighting System. Nah, jadi ini dia mobil Cina, tapi yang dimana dulu sebelum diadopsi oleh Cina dan MG ini dia memakai desain atau pertama yang dikeluarkan dari negara Inggris, kemudian diadopsi oleh Cina sendiri. Ini memiliki desain yang sangat benar-benar tidak tanggung-tanggung teman-teman gitu. Jadi untuk bagian samping ini sangat juara, walaupun ini sebenarnya bodinya belum memakai plat sama sekali gitu. Oke teman-teman, jadi semuanya kita akan bahas di bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini memiliki satu keunikan. Apa itu teman-teman? Nah, keunikannya ini dia memiliki lampu yang agak menonjol di bagian sini. Nah, dia lampunya ini memiliki cover ya seperti lampu mika lah teman-teman. Ya, kaca-kaca mika gitulah pokoknya. Kalau bisa dilihat di sini juga ada tarikan garis lampu ya. Ini seni banget nih teman-teman. Jadi ada tarikan lampu yang kalau misalnya nanti di malam hari itu menyala. Wah, ini keren banget nih teman-teman. Nah, terus di sini juga ada spoiler yang ada di bagian atas. Spoilernya itu dia terpisah ya. Kalian bisa lihat ini spoilernya terpisah kanan dan kiri. Kemudian kenapa ya di mobil ini tidak ada wiper? Nah, itu tandanya atau artinya mobil ini dia memiliki spoiler yang terpisah. Itu dapat mengandalkan spoiler seperti ini. Kalau spoilernya rapat, dia tidak ada wiper, dia tidak akan bisa menyapu kotoran yang ada di kaca atau air hujan. Dia tidak bisa menyapu untuk dari air tersebut atau kotoran tersebut yang ada di kaca ini teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada defogger, sudah diberikan dan disediakan defogger, dan di sini juga ada 2 lubang ya teman-teman di spoilernya ini. Dan di sini juga ada bagian lampu yang sangat kecil banget di bagian tengah ini teman-teman. Nah, itu ya. Dan di sini juga ada emblem atau logo MG. Dan di sini juga ada emblem Brit Dynamite iSmart. Nah, jadi teknologi iSmart ini nanti kita akan jelaskan bagaimana kinerja dari teknologi tersebut di mobil ini. Kemudian untuk dari lampunya ini waduh, ini enak banget nih kalau dilihat, bagus. Tampilannya sangat futuristis, desainnya itu ya seperti mobil-mobil masa depan untuk di era zaman sekarang ini teman-teman. Kemudian untuk dari bumper bagian bawah, di bumper bagian bawah ini dia sudah, wah ini masih plastik, tapi plastiknya itu bahannya solid nih teman-teman. Jadi tidak, kalau disentuh atau diketok seperti ini teman-teman, dia tidak goyang gitu. Jadi dia memiliki desain yang benar-benar keren mobil ini. Dari desain itu bagus, serta dari looks, dari tampilan ini bagus banget. Kemudian dari kualitasnya pun dia sangat juara banget. Mobil MG4 EV keren gitu ya. Oke, lanjut aja, nanti kita bahas di bagian penumpang. Oke teman-teman, sebelum kita bahas di bagian dalam di penumpang, kita lihat dulu, kelupaan nih jadinya nih. Nah, kita buka. Wow, ini bagasinya. Nah, pintu bagasinya ini belum full elektrik, dia masih pakai sistem yang biasa kalau dipegang secara manual ya, dibukanya seperti itu.
Kemudian untuk bagasinya ini dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, Anda perlu ketahui untuk dari bagasinya ini dia memiliki kapasitas 363 liter saja, teman-teman. Nah, 363 untuk kapasitas dari bagasi ini apa saja sih yang didapat? Nah, tentunya kalian bisa membawa daya angkut barang kalian ke mobil ini ya, seperti koper medium 2 buah. Kemudian kalian bisa membawa ya tas-tas lain, belanjaan-belanjaan kalian bisa disimpan di sini. Kemudian di sini juga ada ini charger portable. Nah, kalian bisa masukkan di sini ya, bisa disimpan. Ya, pokoknya simpel banget. Kemudian di sini juga ada spare tire kit ya, untuk kalau apabila ada di jalan darurat. Ini ya, juga di sini juga ada segitiga pengaman. Ya, itu aja. Standar. Kemudian di sini juga ada tray atau separator yang bisa membawa barang-barang atau dokumen-dokumen di bagian atas. Kalau pintunya ditutup ya, dalam keadaan tertutup, kalian bisa menaruh dokumen di bagian tray atau separator ini. Oke, langsung aja ke bagian penumpang. Wow. Begitu kita duduk di bagian baris penumpang ini, rasanya ada satu yang benar-benar saya suka. Kemudian apa yang saya suka? Ini dari joknya, teman-teman. Dari joknya ini enak banget. Ini ya cukup empuk, tapi tidak empuk untuk di kelasnya. Ya, sangat cukup banget, cukup. Ini ada 2 headrest ya, teman-teman. Dan tidak ada armrest sama sekali. Kemudian di sini juga kalian bisa lihat seat belt 3 titik. Nah, ini kenapa ini nggak ada headrest ya di bagian tengah. Jadi kalau misalnya kecelakaan itu, ini kasihan penumpang yang ada di tengah. Ini bisa patah leher gitu kan. Ayolah MG, berikan headrest lagi 1 ya, supaya ini kan seat beltnya 3 titik. Nah, jadi harusnya ya ada headrest lah. Walaupun tidak ada armrest sama sekali, headrest ini perlu untuk di tengah ya, kalau kita bisa membawa penumpang 5 orang. Ini tidak bisa membawa penumpang untuk 5 orang, hanya 4 orang saja. Posisi duduk ini sangat ya cukup nyaman ya. Ini dia agak menanjak dikit dari kursinya, serta untuk dari bahan-bahannya ini semi kulit, bukan kulit asli ya teman-teman, semi kulit. Ini ada jahitan-jahitan ya pabrik juga. Kemudian di sini juga ada sweatnya ya. Nah, hitam polos. Kemudian atapnya juga yang berwarna hitam. Kemudian di sini juga ada untuk gantungan baju kiri sama di kanan. Kemudian untuk ini bahan-bahannya. Ini bahan plastik yang keras. Kemudian ini bahan yang keras. Ini juga ada di sini bahan yang empuk ya, kulit empuk. Ya, di sini juga, apakah ini bisa disandarkan? Oh, tidak bisa. Ini hanya bisa untuk direbahkan. Ya, apakah ini bisa direbahkan dengan rata lantai? Mari kita tes. Wah, bisa banget ini. Bisa rata lantai. Oke, kita perbaiki. Oke, ya. Untuk ini ya, headroom masih aman, hanya segini, masih aman lah, tidak terlalu mentok-mentok banget gitu. Kemudian untuk dari legroom, wah, satu jengkal nih, tuh, kalian bisa lihat. Untuk laci, bukan laci sih, ini penyimpanan yang ada di belakang jok
kursi penumpang yang di sebelah kiri ini kecil nih buat apa ya? Mungkin buat taruh uang, ya, buat taruh uang. Kemudian di sini juga bisa kalian menaruh dokumen. Kaki bisa diselonjorkan. Kemudian di sini juga ada tersedia USB Type A dan tidak ada ventilasi AC-nya. Kemudian di sini juga ada ruang penyimpanan, ya, tidak terlalu dalam. Dan di sini juga ada tunnel yang ya begitu minim banget, tunnel. Karena baterai dari mobil ini dia itu mempunyai ground clearance hanya 117 mm saja. Makanya di sini juga ada tunnel, ya, tidak rata dengan lantainya. Oke. Ya. Nah, duduk di bagian kemudi ini, teman-teman, ini sangat pas banget. Enak banget loh ini. Ini cocok banget untuk yang tingginya seperti saya 178 cm, teman-teman. Nah, ini standar saja. Interiornya pun dia clean banget. Warna hitam polos. Ini hitam. Atapnya pun hitam. Ini juga ada penyimpanan kacamata, ya. Penyimpanan kacamata juga bisa di sini. Pembenaran lampunya ini masih pakai lampu bohlam. Kemudian di sini apa ini ya? Ini speaker ya kayaknya. Ini speaker deh kayaknya nih. Sini juga sama, ada kacanya juga, tidak ada lampunya, standar. Ini juga ada day and night-nya ya. Ini untuk kacanya. Kemudian untuk dari posisi duduk ini sangat nyaman. Ini kursinya enak banget ini. Ini bisa di mundurin secara elektrik. Namun hanya elektrik yang ada di bagian pengemudi saja. Untuk di bagian penumpang di sebelah kiri itu belum elektrik. Nah, jadi sudah mentok. Nah, majunya ini bisa sampai berapa? Nah, bisa sampai segini. Maju banget nih. Maju banget nih. Ya ampun, segini teman-teman. Ini posisi yang bener-bener sangat rileks banget nih kalau misalnya kita lagi di SPKLU. Selonjoran banget nih. Nah, cukup. Ini bisa dinaik turunkan. Nggak bisa ya. Bisa. Ini diturunkan. Ini rendah banget nih teman-teman. Rendahnya segini. Nah, segini pas. Cukup. Oke. Nah, kursi full elektrik serta untuk head unit dan instrumen clusternya ini secara terpisah ya teman-teman. Instrumen clusternya ini menurut saya agak kekecilan menurut saya. Kemudian untuk MID-nya atau head unitnya ini dia memiliki panjang atau ukurannya sekitar 10,25 inci ya. Untuk dari sentuhannya, ini touchscreen-nya ini sangat responsibel banget. Responnya sangat cepat ya. Nah, mobil ini dia memiliki desain yang sangat minimalis. Namun ada beberapa tombol fisik yang masih tersedia di mobil ini. Contohnya ini ya, tombol untuk menambah volume, dan kemudian ini ada tombol home, kemudian tombol hazard, kemudian ada tombol blower untuk AC dan off untuk on off AC-nya ya. Ini AC-nya mati, ini kita hidupkan lagi. Kemudian di sini juga terdapat wireless charging. Nah, kita coba apakah berfungsi. Ini nggak berfungsi ya, padahal mobilnya udah hidup. Nah, biarin aja. Wireless charging sudah ada. Kemudian untuk ini sudah otomatis ya, otomatis. Ini ada RND P parking. Nah, parkingnya ini saya sangat suka banget. Jadi kayak ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau udah
kita injak rem, ini sudah ready untuk jalan. Dia tidak ada sistem yang namanya push start stop engine bottom ya, itu. Jadi kayak kita mau main quiz gitu ya teman-teman. Nih, apa nama ini nih? Ya saya gitu. Oke, jadi kayak main quiz nih, gitu. Habis itu ini, wah ini solid banget nih teman-teman. Jadi kayak di apa namanya, di goyang-goyangin, di pokoknya di pegang-pegang itu, ini solid banget nih teman-teman. Ini nggak goyang, nggak apa gitu ya. Pokoknya ini solid banget. Jadi build quality-nya ini bagus banget teman-teman ya. Terus laci penyimpanannya dia sudah soft opening, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedang saja. Oke, untuk ventilasi AC ya, ventilasi AC di sini. Nah, bagian kanan juga ada. Untuk setirnya ini dia bagus banget, desainnya sangat pas. Ini juga bahannya juga masih keras, tidak ada empuk-empuknya. Ini kayak setir apa ya, mobil apa balapan gitu ya, mobil balap gitu loh. Nah, di sini juga di tengahnya ada logo MG, teman-teman. Nah, nggak tahu kenapa ini tidak ada keterangan atau apa saja yang bisa isi keterangan dari pengaturan setirnya. Nah, contohnya sebelah kanan. Sebelah kanan ini untuk apa? Fungsinya hanya ada gambar tanda panah ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Kemudian juga di sini di sebelah kanan ini ada bagian untuk ngangkat telepon, untuk matiin teleponnya juga. Kemudian di sini juga ada untuk ngidupin instrumen clusternya. Mengenai itu ada gambar mobil. Kemudian ini juga kita bisa mengubah dari modenya. Kita bisa pilih mode Eco, kemudian mode normal, mode sport, dan custom juga. Itu snow juga ada. Tuh ada 4 ya, ada 4 mode. Terus yang di sebelah kiri ini dia bisa menggunakan voice command dari mobil ini, serta ini juga bisa menghidupkan untuk fitur-fitur ADAS-nya. Kemudian di sini juga ada bagian ini untuk bagian powernya. Oke. Terus di bagian sini juga ada untuk mengatur dari wiper yang ada di bagian depan. Kemudian di sini juga ada untuk lampu sen, pengaturan lampu sen, lampu jarak jauh, auto off-nya juga ada di sini teman-teman. Itu. Untuk dari setirnya, pengaturan setirnya ini dia sudah teleskopik dan tilting. Ini teleskopiknya ini jangkauannya sangat jauh banget nih teman-teman. Nah, Anda bisa melihat. Nah, ini sangat pas banget. Nah, saya cukupnya untuk pengaturannya seperti ini. Nah, ini benar-benar sangat nyaman banget. Bagaimana rasa dari berkendara mobil ini? Langsung saja kita akan semuanya. Jadi kita akan coba untuk dari mobil MG4 EV. Nah, kita langsung aja ditemani sama sales konsultan kita, Pak Gideon. Sapa dulu, Pak. Halo. Ya. Saya Gideon, sales dari MG Bali. Ya. Oke. Jadi kita langsung aja nyobain mobil ini. Wow, ini bantingannya benar-benar enak banget nih guys. Saya jadi nggak terbiasa. Karena Eropa ya. Iya, karena Eropa ya gitu. Karena Eropa jadi seperti ini Pak ya, mobil Ford ya.
seperti Ford, Chevrolet juga. Chevrolet juga. Jadi kebiasaan kita biasa di kanan. Kalau hidupin lampu sen gitu ya. Oke. Nah, agak kagok nih kalau bawa mobil MG nih. Ya, kalau baru pertama gitu. Iya. Nah, mungkin Anda yang baru pertama kali mencoba mobil EV, tentunya untuk MG4 EV ini pasti hampir sama dengan saya ya. Jadi kalau kita berada di kemudi atau di balik setir ini, pasti kalau kita mau menghidupkan lampu sen ini yang di kanan, ternyata tidak. Ini hanya settingannya berpindah gitu. Seperti mobil Eropa, teman-teman. Jadi kita menikmati untuk dari jalan di perumahan ini atau di pemukiman itu rasanya mobil ini sangat stabil, baik itu di jalan turunan maupun di jalan tanjakan. Nah, kita coba di jalan tanjakan. Wow, ini sangat benar-benar jambakannya itu powernya ada. Nah, powernya ada. Jadi kalau kita disuruh memilih mobil EV yang lainnya, saya sangat tertarik dengan mobil ini, teman-teman. Kenapa? Karena mobil ini sejatinya sangat cocok dengan kaum milenial. Mungkin Anda yang kaum milenial yang sedang menonton, ini sangat cocok banget untuk para milenial ya. Untuk Gen Z mungkin sangat cocok juga gitu. Untuk orang tua tidak perlu khawatir lagi. Anda sangat cocok juga, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat pas banget untuk dari tinggi saya yang 178 cm ini tidak ada rasa khawatir pada saat kita mengendarai mobil ini. Apakah ini bisa selonjoran? Oh, tentu saja. Ini bisa selonjoran. Tapi selonjorannya itu seperti apa? Anda bisa simak di video First Drive hari ini, dan Anda bisa menontonnya full sampai habis dan jangan di skip, teman-teman, gitu. Untuk dari akselerasinya dari mobil ini kita coba. Wow, begitu pedal gasnya ini diinjak, ini seakan-akan tidak ada jeda sama sekali. Dia langsung tidak ada menyimpan energi apapun, tetapi mobil ini rasanya powernya sangat kuat, sangat responsif. Untuk 0 sampai 100 ini diklaim dari MG itu sekitar 7,7 detik saja. Wow, ini benar-benar sangat kencang untuk di kelasnya sendiri. MG4 EV ini dia sudah CKD, sudah dirakit di Indonesia, karena untuk saat ini harga dari MG4 EV untuk OTR Bali yaitu 450 juta, tetapi ada ini Pak ya, ada subsidi dari pemerintah sekitar berapa Pak? 38 juta. 38 juta. Jadi totalnya jadinya 412 juta begitu. Ya. Jadi untuk Anda yang sedang menonton terutama di Bali mau mengambil atau SPK untuk hari ini, untuk kedepannya mungkin bisa langsung ke sales konsultan kami, yaitu Bapak Gideon yang ada di sebelah saya, gitu. Oke, teman-teman, jadi kembali lagi ke mobilnya. Ini mobilnya enak banget. Jadi untuk peredamannya ini sangat bagus, secara maksimal. Menurut saya, opini saya itu mobil lewat itu tidak kedengaran sama sekali. Ini peredamannya pun sangat maksimal. Jadi kita seakan-akan kayak di jalan tuh sendirian gitu, tidak mendengar suara dari luar untuk masuk ke bagian dalam gitu. Dan kabinnya ini dia juga benar-benar secara responsifnya bagus. Untuk build quality ini juga bagus banget. Secara kalau dari
dashboardnya ini dia soft touch banget, empuk. Ada walaupun ada bahan plastik yang keras, ya wajar ya kalau mobil hampir semuanya itu build quality-nya untuk MG4 EV ini dijamin 100% build quality-nya kuat banget, solid banget teman-teman, gitu. Oke semuanya, jadi saya akan jelaskan untuk dari fitur-fitur apa saja yang hadir di mobil ini. Nah, untuk mobil ini pastinya ada fitur yang diprioritaskan untuk keselamatan kita pada saat berkendara, yaitu apa? Itu yang pertama itu ada, kita langsung ke driving assistant, kemudian ada drive assist system. Di sini juga terdapat fitur yang namanya ACC dan TGA. Nah, untuk ACC dan TGA-nya ini dia bagaimana untuk cara kita menghidupkannya atau mengaktifkannya. Untuk dari ACC-nya saja kalau kita hidupkan dia cuma hanya menghidupkan ACC saja. Tapi kalau untuk TGA dia ini sudah aktif dengan adaptive cruise control dan TGA-nya. Ya, jadi dia bersamaan secara waktu yang sama kita hidupkan, dia TGA-nya juga hidup secara bersamaan gitu. Jadi untuk fitur-fitur yang lainnya dia ada lane assistant, yaitu ada vibration reminder, audible warning, kemudian ada traffic side recognition, itu juga sudah kita aktifkan. Kemudian ada assist mode, kemudian ada alert safety sensitivity. Nah itu gunanya juga apa, untuk memacu dari mobil, bagaimana sensitif mobil dari mobil yang lainnya itu dia mempengaruhi sehingga mobil ini tidak sama sekali yang dirasakan dari mobil-mobil yang lainnya. Kemudian ada ada rear cross traffic. Ini mobil MG4 ini sudah disupport dari rear cross traffic, ada rear collision warning. Nah, jadi fitur-fitur ini sudah disematkan atau tersedia dari mobil ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir bahwa ini mobilnya tidak ada fitur keselamatannya. Tunggu dulu. Jadi mobil ini sudah disupport beberapa fitur keselamatan yang sudah diprioritaskan dari mobil ini. Jadi banyak reviewer dari Eropa itu dia sangat memuji untuk mobil ini. Itu pujian dari mobil ini dari reviewer Eropa itu sangat positif, sehingga mobil ini banyak sekali yang mereka rasakan, wah ini keren sekali dari akselerasinya, kemudian dari fitur-fiturnya, serta dari kekedapan kabinnya ini teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mau coba langsung test drive sekarang, datang aja langsung ke MG Prima Denpasar yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 88Y ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sepertinya tidak bisa menikmati akselerasi, tapi kalau dari klaim MG itu 0 sampai 100 km 7,7 detik itu mungkin ya itu sudah cukup untuk klaim dari MG. Kalau kita mau cobain secara real mengenai akselerasinya dari 0 sampai 100 itu mungkin tidak bisa di jalan seperti ini karena saat ini jalanan sedang padat banget gitu. Mungkin kalau kita mau cobain akselerasi dari 0 sampai 100 itu kita bisa rasakan akselerasinya itu di jalan tol yang ya jalan bebas hambatan seperti itu teman-teman begitu. Oke semuanya. Nah, dari tadi kan kita ini nyobain di jalan yang mulus gitu kan. Nah, saat ini kita cobain di jalan-jalan yang berlubang, agak sedikit berlubang ya. Jadi yang jalanannya tidak halus. Nah, performa dari mobil ini seperti apa sih kalau di jalan rusak, teman-teman? Nah, seperti ini. Jadi untuk ground clearance dari mobil ini itu kalau bisa dibilang sih dari website yang saya lihat informasinya itu dia
hanya 117 mm saja. Nah, oke. Untuk dari responsif otomatiknya sendiri pun dia ini sangat benar-benar cepat terbaca. Dia tidak ada hentakan sama sekali. Kemudian untuk perpindahan dari transmisinya pun ini juga cukup halus. Nah, ini untuk jalan ini ya, jalan rusak, apakah mampu? Wow, ini benar-benar sangat, waduh, enak banget. Dari suspensinya pun kita merasakan mobil ini benar-benar cukup empuk di kelasnya, begitu. Jadi untuk para penonton kami yang ada saat ini sedang menonton, Anda tidak perlu khawatir, wah mobil listrik suspensinya jelek, suspensinya gini. Oh tidak, suspensi dari mobil ini sangat cukup, lebih dari cukup malahan kalau menurut saya ya. Nah, jadi untuk visibilitas dari kaca depan pun ini tidak ada mengganggu sama sekali. Dari jarak pandang pun secara umum ya overall enak untuk saat berkendara ya teman-teman. Itu. Untuk setirnya sendiri ini enteng banget nih. Nah, ini enteng banget, jadi responnya cepat banget. Nah, ini adaptive cruise controlnya juga masih aktif nih teman-teman. Gitu. Jadi di jalan turunan tanjakan itu pokoknya ya tidak ada error sama sekali. Ini mantap sekali dari mobil ini ya, MG4 EV. Pokoknya tiada duanya deh gitu. Ya untuk larinya, oh ya ada yang lupa nih teman-teman. Jadi untuk headroomnya, ini headroomnya tidak ada mentok sama sekali. Masih ada jarak space ya lagi segini lah teman-teman gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda yang sedang menonton, tinggi badan Anda yang ya sekitar 170-an lebih lah, 180 mungkin ini masih memadai gitu. Oke, well, overall untuk mobil ini dari MG4 EV ini dia memiliki desain yang sangat keren, serta looks dari mobil ini sangat futuristis banget, dan bahasa desainnya ini pun cocok untuk di kalangan kaum milenial. Nah, untuk dari lampunya pokoknya keren banget. Untuk akselerasi yang tadi saya sudah coba dari mobil ini sangat benar-benar kencang di kelasnya. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Sekian aja untuk video kami hari ini. Bila Anda belum berlangganan untuk channel YouTube kami, jangan lupa subscribe, like, comment, share untuk teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa menunggu notifikasi dari video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.